Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya meskipun kalian melihat video ini di saat siang atau malam, semoga kalian tetap memiliki semangat pagi ya. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang ciri dan struktur teks persuasi. Adapun untuk tujuan pembelajaran di bab ini atau di materi ini yaitu yang pertama adalah mengamati struktur teks persuasi dan yang kedua menjelaskan ciri struktur teks persuasi. Nah, mohon disimak video ini sampai selesai ya. Sebelum ke struktur teks persuasi, kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa saja ciri-ciri dari teks persuasi. Di sini memiliki 4 ciri dari teks persuasi. Yang pertama berisi data dan fakta, yang kedua berisi kata ajakan, yang ketiga meyakinkan pembaca, dan yang keempat menghindari konflik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, berisi data dan fakta. Tentunya di dalam teks persuasi ini harus berdasarkan data dan fakta. Biasanya data dan fakta ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa hal yang di dalam teks persuasi itu benar-benar terjadi. Lalu ada berisi kata-kata ajakan. Karena persuasi itu mengajak, tentunya di dalam teks persuasi berisi kata-kata ajakan. Selain itu, sifat dari teks persuasi adalah meyakinkan pembaca. Jadi tujuannya setelah membaca teks persuasi, pembaca akan merasa yakin dan mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Dan yang terakhir dalam teks persuasi, menghindari konflik. Meskipun sifatnya bersifat mengajak, akan tetapi di dalam teks persuasi harus menghindari konflik, gitu ya. Karena kalau misalkan ada konflik, nantinya pembaca tidak akan percaya lagi dengan apa yang penulis buat di dalam teks tersebut. Kira-kira begitu 4 dari ciri teks persuasi. Di dalam teks persuasi itu tentunya ada yang namanya ajakan. Nah, kalimat ajakan ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya tersurat dan juga ada yang tersirat. Kalau tersurat itu ajakannya langsung, gitu ya. Ajakannya langsung seperti apa? Langsung dalam berupa tulisan. Jadi belak-belakan. Nah, kalau misalkan tersirat itu secara tidak langsung atau tidak disampaikan melalui tulisan, tapi berdasarkan kepekaan pembaca. Sama seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau ajakan tersurat itu adalah ajakan yang secara langsung, sedangkan ajakan tersirat, nah harus pakai kode supaya peka gitu ya. Contohnya, kalau ajakan tersurat benar-benar ada tulisannya. Ayo menjaga jarak, ayo memakai masker gitu agar angka COVID tidak tinggi lagi. Sedangkan ajakan tersirat itu tidak disampaikan secara langsung, tapi dipaparkan dulu faktanya, dipaparkan dulu datanya, dampaknya seperti apa. Nah, nanti setelah membaca fakta dan data serta kalimat-kalimat yang dibuat oleh penulis, si pembaca akan peka, oh ternyata itu bisa terjadi karena dia tidak memakai masker, dia tidak mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, paham ya sampai sini perbedaan antara ajakan tersurat dan juga tersirat. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan struktur teks persuasi. Di sini struktur teks persuasi itu yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu itu adalah pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Jadi pembukaannya dulu ya, pembukaan di awal, pengawalan atau pengantar teks persuasi itu disebut dengan pengenalan isu. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Jadi setelah tadi pengenalan isu di awal atau pengantar di awal, maka untuk paragraf selanjutnya itu adalah rangkaian argumen. Nah, argumen di sini itu
disesuaikan dengan isu pada paragraf sebelumnya. Tentunya di dalam argumen ini diungkapkan juga data atau fakta yang mendukung pendapat atau argumen si penulis. Selanjutnya adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat, seperti yang tadi sudah disampaikan di penjelasan sebelumnya. Di dalam struktur pernyataan ajakan itu bisa kamu sampaikan secara tersurat atau disampaikan secara tersirat. Yang terakhir di dalam teks persuasi atau di dalam struktur teks persuasi adalah penegasan kembali. Penegasan kembali di sini bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Setelah di awal disampaikan tentang isu yang sedang berkembang yang ditulis oleh si pembuat teks, lalu ada yang namanya rangkaian argumen, fakta-fakta yang disampaikan. Kemudian setelah ada fakta-fakta yang disampaikan, ada juga pernyataan ajakan kepada pembaca ya. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali gitu. Jadi ditegaskan kembali apa yang sudah disampaikan di struktur sebelumnya, disampaikan lagi di bagian penegasan kembali, tentunya dengan bahasa yang lebih lugas, lebih singkat dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Baik, di sini Ibu akan contohkan tentang struktur teks persuasi dari mulai pengenalan isu sampai dengan penegasan kembali. Nah, di sini ada pengenalan isu. Nah, coba ya kita baca dulu. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok mengandung banyak bahan kimia yang dapat membuat perokok tak hanya merasa rileks tapi kecanduan. Sebut saja nikotin, tar, sianida, dan banyak lagi. Nah, jadi di sini di pengenalan isu ini adalah membahas tentang rokok atau kertas yang ada di dalam rokok atau kertas yang membungkus rokok yang bahan-bahannya itu dapat membuat si perokok kecanduan karena bahan-bahannya adalah bahan-bahan kimia dan beberapa zat-zat di dalamnya memang bisa membuat si perokok kecanduan. Jadi pengenalan isunya tentang bahan yang membuat si perokok kecanduan, gitu ya. Selanjutnya adalah rangkaian argumen dari struktur teks persuasi. Masih ingat tadi sebelumnya rangkaian argumen itu menjelaskan tentang apa? Iya, betul, menjelaskan tentang fakta-fakta yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Jadi penulis punya pendapat tapi disertakan dengan fakta dan juga data. Nah, untuk contohnya di sini adalah banyak orang berpendapat bahwa rokok bisa membuat mood menjadi lebih baik, bisa membuat pikiran lebih konsentrasi dan sebagainya. Padahal ini semua hanya kesenangan sesaat, apalagi mengingat bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh rokok. Sejak beberapa tahun terakhir, di setiap bungkusan rokok bahkan telah disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, seperti jantung koroner, kanker paru, penyakit paru obstruktif, dan lainnya. Walaupun imbauan tersebut sering diabaikan. Nah, di sini penulis menyampaikan bahwa sebenarnya rokok itu tidak baik gitu. Apa fakta yang disampaikan oleh si penulis? Nah, si penulis itu menyampaikan fakta bahwa buktinya ada loh di bungkus rokok itu bahwasannya jika misalkan si perokok itu merokok, mereka akan mengalami gangguan kesehatan, tapi itu diabaikan. Nah, itu yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Jadi dia berpendapat, tapi pendapatnya berdasarkan fakta. Nah, itu yang dinamakan dengan struktur teks persuasi di dalam atau struktur teks persuasi bagian rangkaian argumen. Selanjutnya adalah pernyataan ajakan. Masih ingat ya, ajakannya itu ada dua, ajakan tersirat atau tersurat. Coba kita baca struktur teks persuasi di pernyataan ajakan ini ya, contohnya.
Tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat hidup lebih baik, oleh karena dampak negatif yang amat besar dan tentunya bisa merugikan tak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Maka sebaiknya kita menghindari rokok. Oke. Nah, di sini coba kalian tebak, termasuk tersurat atau tersirat? Iya, betul. Nah, di sini adalah termasuknya tersurat karena coba kita lihat di kalimat terakhir itu ada kalimat sebaiknya kita menghindari rokok. Jadi dari isu di awal, argumen ajakannya adalah untuk menghindari rokok, tapi di sini secara tersurat atau secara langsung karena penulis menyampaikannya secara langsung. Jelasnya pada kalimat sebaiknya kita menghindari rokok. Gitu ya. Struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan di awal tentang penegasan atau menegaskan. Coba kita baca contoh teks persuasi di sini ya. Sayangi tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Percayalah bahwa merokok tidak akan pernah membuat hidup Anda lebih sehat. Jangan sampai berbagai penyakit seperti jantung koroner, paru-paru, dan lainnya menggerogoti badan Anda pelan-pelan. Ayo berhenti merokok. Oke, di sini ada penegasan kembali sangat-sangat tegas. Di mana? Coba kalian cari di kalimat mana? Iya betul, di kalimat paling akhir yaitu ayo berhenti merokok. Nah, itu sangat jelas ya, mengajak, lugas dan jelas gitu. Jadi sampai sini dari keempat bagian dalam struktur teks persuasi, semoga kalian bisa paham ya. Itu diputar lagi, di back lagi kalau misalkan kalian belum paham, karena ini bentuknya video, jadi kalian bisa melihat video ini kapanpun, dimanapun gitu. Kalau ada yang tidak paham bisa kalian putar lagi gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Nanti akan Ibu balas komentarnya untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu juga membuat kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang struktur dan ciri dari teks persuasi. Tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, jangan pernah bosan dan lelah untuk belajar. Semoga keberhasilan dan kesuksesan akan segera datang untuk kalian. Ibu tutup untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.